Shalom sahabat Triple C, kembali lagi bersama kita di sini bersama kita apa nih nama grupnya? Triple C. Triple C. C. Kepanjangan dong, singkatan. Kepanjangannya itu Singkat. Christ Center Community. Christ Itu Center dia. Community. Jadi semuanya pusat kita kepada Kristus ya. Kristus. Oke. Mungkin bahas tentang community ini mungkin nanti di lain kesempatan, lain waktu dan kesempatan. Iya, Dan boleh, saat boleh. ini kita Kayak nggak ada punya topik yang sangat menarik. ya teman-teman. Apa topiknya? Tentang apa? Ya, kali ini mungkin kita mau bahas tentang Badai. lagu-lagu Di balik himne. ya, Di lagu balik himne. Lagu himne, tapi Mhm. di balik lagu itu ada story-nya loh. Ya, betul. Ya, Oh, ada kisahnya. Ya, jadi banyak lagunya sekali terkenal ya. banyak sekali pasti Iya. orang-orang diberkati dengan lagu-lagu ini yang akan kita bahas sekarang Hmm. ini. Nah, tentunya hari ini kita pengen bahas kita akan ngupas siapa tokoh-tokoh di balik lagu itu ya, dan tentu pasti ceritanya pasti menarik. Pasti menarik. Kita- dan Aku juga pengen tahu karena aku juga nggak tahu ceritanya ya. sama-sama kita Iya. nonton. Coba kita belajar dulu Ya, sama-sama. oke, yang kita ini kan ada bocoran. Oke, lanjut nggak apa-apa, lanjut. Baiklah. Apa nih? Kita akan Lagu yang pertama apa sih? Lagu pertama apa nih yang kita mau bahas tentang Di Di badai. badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. di Wah, kayaknya badai. udah gak asing ya lagu itu Wah, ya. Iya, ini iya, dari betul, SD betul. udah tahu lagu ini. Aku dulu dari bayi gue enggak Iya. mana gue tahu boy. Ya, itu Ya, gimana tuh coba? Oke, kita pengen tahu nih karena di antara teman-teman kita yang menguasai lagu, boleh siapa aja yang tahu lagu ini boleh mengemukakan apa dari cerita di balik lagu ini. Tapi yang pertama kita pengen tahu ceritanya ini dari teman kita, dari Koko Kang Keyboard. Keyboard. Udah Koko udah Kang Keyboard. Iya. Soalnya dia paling suka banget kalau cari tahu lagu tuh ada Iya, story-nya dia paling dia yang suka paling Kepo namanya. mengulik lagu. paling kepo ya. Kepo ya. Kepo. Kepo apa-apa. Selama keponya Langsung dalam saja. arti yang Positif ya. Keponya ya. positif bukan negatif. Langsung Iya, saja betul. mic-nya Langsung. ke Oke. Langsung Kami Beri. persilakan. kita beri. Oke, jadi lagu pertama di Badai Topan Dunia itu judul aslinya A Shelter in the Time of Storm. Ciptaan itu sebenarnya diciptakan oleh Vernon, Mr. Vernon J. Charlesworth. Ada fotonya nggak? ini. Thank you. Opa Charles, Vernon. Tahun berapa ini kok? Tahun berapa kok? Dia ciptain ini around 1880, jadi sekitar tahun 1880. Ya. Jangankan masih di rancangan orang tua, belum masuk rancangan ortu. Masih. Iya. Oke kok. Jadi dia ini sebenarnya menulis puisi sebenarnya. Awalnya ini cuma bentuk puisi. Terus ada yang namanya musical director waktu itu jalan-jalan ke Inggris, ke London, dan sempat puisi ini dicetak di koran Old Town di bagian London. Jadi kota kecil bagian London, dia dicetak di koran gitu. Tapi nggak sempat terkenal saat itu. Nah, waktu itu terus ada musical director dari pendeta D.L. Moody. Kita nggak asing lah dengan ya. pendeta D.L. Evangelis Moody. ya. Jadi ada musical director dari D.L. Moody. D.L. Moody mau adain ibadah di sana. Dia si nama musical director ini Ira D. Sankey. Boleh tampilin apa ya? Orang Manado nih. Kayaknya orang famnya sih kayaknya turunan Lihat Nado dari kayaknya nih. jidatnya atau dari mana ya orang Manado? Tapi dari Dari hidungnya, kumisnya. dari hidung kayaknya sih bukan orang Oh, Manado ya. gitu ya. Tinggi banget hidungnya. Kumisnya kali orang Manado itu. Nah, orang Manado ini si Sankey ini bukan. Pak Sankey ini jadi dia ngeliat nih waktu itu ada pameran puisi ini. Dia lihat di pameran itu terus dia terilhami gitu, dia mau bikin lagu gitu. Mau bikin lagu dari puisi ini karena puisi ini
ternyata sering nyanyikan oleh para nelayan. Para nelayan itu yang di pantai utara Inggris itu. Jadi waktu badai menerpa gitu, jadi mau nggak mau kan namanya nelayan harus mencari ikan kan. Harus cari nafkahnya lewat apa namanya? Mancing ikan. Jadi mereka pergi, terus ada badai, mereka nggak tahu kan, ada badai. Nah, setelah mereka melewati badai itu, mereka berlayar pulang, hampir tiba di pelabuhan, mereka pastiin nyanyiin lagu ini gitu. Cuman waktu itu lagu ini berbentuk minor. Kalau yang kita kenal kan sekarang lagunya mayor. Mayor. Nah, itu gara-gara Bapak Senkei ini nih. Dirubah dibikin gitu mayor ya. sama si Senkei ini. Itu dia. Om Senkei ini merubah Oh. dari minor. Dia bilang ini the hymn was sung to what he called a weird minor melody. Jadi udah minor, weird lagi, aneh lagi. Aneh melodinya aneh gitu. Jadi nggak apa ya? Kurang nggak bisa umum, kurang bisa dinyanyiin ya. dinyanyiin sama jemaat. Sedangkan dia mau bikin lagu ini supaya bisa dinyanyiin sama Orang-orang jemaat. ya. Jadi dia rubah ke major, ke kunci mayor, plus ditambahin refren sama dia, chorusnya ditambahin sama Tapi dia. ini loh kok, ini jadi mereka tuh jadi kayak kebiasaan gitu ya. Setiap mereka habis nelayan, mereka kayak bawa pulang hasil tangkapannya, terus Seruan kemenangan. nyanyi Iya, gitu ya. lebih. Seru juga. Bisa kebayang nggak sih waktu mereka Iya. bawa tangkapan ikan? Nah, terus coba mereka ada yang nyanyi-nyanyi. pernah naik kapal laut nggak terus ngalamin badai? Udah pernah belum? Ada nggak? Udah dong. Ada sih. Zaman-zaman dulu naik kapal Kambuna. Nah, itu kapal laut udah Iya, bagus kan. Ini kapal Jadi- nelayan coba-coba. Naik perahu pernah, iya naik perahu. Naik perahu, iya. Iya. Terus mereka mengalami badai Iya. dan mereka harus survive dan harus Kebayang sih. menyelamatkan hasil tangkapan ikan mereka kan untuk mereka bawa Hmm. pulang. Nah, makanya itu setelah mereka melewati badai itu mereka seneng ya, pasti seneng dan lega kan. Iya, Istilah ketemu jiwa keluarga. selamat, bawa tangkapan ikan Mhm. buat keluarga. Nah, mereka sering menyanyikan lagu ini gitu. Oh. Jadi Yesus adalah a shelter. Shelter itu tempat perlindungan ya, tempat Mhm. perlindungan in the time of storm, di tengah-tengah badai. Iya. Itulah Bagus banget arti ya. lagu ini buat para nelayan itu. Nah, kok boleh nggak contohin kalau lagu minor, Coba misalnya ya. lagu dari Badai Topan Kita cobain Dunia ya. ini? Terus si Mr. Senkei juga katanya punya suara bariton ya. Oh ya? Wow, Iya. yang tidak Oh, tertandingi. berarti Pada suaranya zamannya ini itu ya, suara ngebas. bariton yang paling hebat lah. Luar biasa. Lewat pujian, ya. Jadi Iya. Wih, berarti benar hormat, ya. Pak, hormat. Berarti hormat. benar ya kalau setiap orang tuh bisa dengar sesuatu dan diberkati bukan cuma lewat firman Tuhan, tapi lewat pujian yang mereka dengar. Ya, coba kok silakan. Yang minor nih. Coba kita mau coba nih nyanyi minor gimana coba. nih yang lagu ini Kayak ya. apa sih nyanyi minor? Yang wajar lah. Yang aneh tuh gimana ya? Oh, kayak itu lebih kayak film horor kayaknya ya kok. Creepy ya, creepy song. Kita coba nyanyiin ya kok. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Asik juga Saking sih. minornya juga jadi ya. miring-miring juga ya. Kayaknya nyanyi. enak sih. Minor, Kita sampai miring gitu. Tuhan lah pelindung. Saking minornya gitu Jatuh loh. ya. Ya ampun. Ah, itu semua Oh. miring. Tapi asik juga sih kalau Iya. JC gitu. Tapi ya. kalian kebayang gak sih waktu mereka bawa tangkapan ikan, terus mereka nyanyi lagu ini, pasti mereka Miring-miring. ada yang sambil nangis, ada yang nangisnya tuh terharu, gitu. ada yang Nangis sukacita, bahagia. gitu.
Itu sih. Setelah ini lanjut kok masih ada lagi. Oh, sorry, saya kembalikan. Nah, ini jadinya ditulis di sini, a shelter in the time of storm ini proclaims that Christ will be the believer's rock and shelter. Jadi lagu ini menyatakan bahwa Kristus adalah tempat perlindungan dan batu karang buat mereka gitu. Walaupun di tengah badai katanya, walaupun di tengah badai kehidupan, Kristus adalah tempat perlindungan dan batu karang mereka yang teguh gitu. Nah, terus banyaklah lagu ini menjadi berkat karena si Bapak Sankey ini bawa lagu ini mungkin pertama kali di penginjilan D.L. Moody itu di Small Town of London itu, di kota kecil di London itu. Nah, ini boleh dibaca nih, coba nih ayat yang menyatakan ini, Mazmur 18 ayat 2. Coba. Mazmur 18 ayat 2 yang menyatakan Tuhan adalah gunung batu keselamatan kita. 2. Bapak Sankey ini berpengaruh banget saat itu. Dia yang memperkenalkan evangelistic musical style, dia bilang. Kayak Ya, lagu iya, penginjilan gitu ya, Iya, kok ya. yang berpengaruh pada ibadah gereja-gereja saat itu. Dialah Tuhanku. Boleh gunung. dibacain siapa yang Kak baca? Gladys? Kak Gladys, Ya. Kak Gladys. Demikianlah firman Tuhan, Dialah Tuhanku, gunung batuku, kepadanya aku berlindung. Dialah perisaiku, tanduk keselamatanku, dan kota bentengku. Amin. Nah, coba Ria coba bacain Mazmur 107 ayat 29. Mazmur 107 ya. Mazmur 107 ayat 29. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Wow. Mazmur 61 ayat 3. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Ya, Tower of Strong Tower. Ya. Ada? Itulah dia sekilas dari lagu di badai Lagu di topan balai, ya. badai di Di balai. Topan dunia. Nah, kita ngopi-ngopi dulu deh, ngopi-ngopi dulu. Iya, ngopi dulu, kayaknya Anda ngantuk Iya. ya. Sponsor dari Kopi Langowan. Kopi Billy. Kopi Oke. Bi. Oke, ini sekian dari lagu di Badai Topan Dunia dan kita akan nyanyikan versi Triple C ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman kita Triple C. Cuma Buat kita dua semua. ya pemain musik ya. Oke. Baik. Silakan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Hey, 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 hey.
Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Hey, 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 hey. Ya, kita kembali lagi. Kita masih ada beberapa lagu yang akan kita bahas hari ini. Masih dalam hubungan dengan the true story behind the songs. Nah, kita hari ini ada 3 lagu yang akan kita bahas nih, teman-teman sekalian, kekasih dalam Kristus Yesus. Ya, jadi ada satu lagu nih yang kalau aku sih pernah dengar ceritanya, sedih ya, cerita tentang lagu ini gitu, tentang dimana ada seorang misionari yang kemudian dia memberitakan Injil dan dia mati syahid, dan bukan cuma dia doang yang mati syahid, tapi dengan istri dan anak-anaknya. Nah, sekarang giliran teman-teman nih, aku pengen tanya gimana sih yang kalian tahu lewat yang kalian browsing, googling segala macam, apa yang kalian tahu soal lagu ini? Apa judul lagunya? I have decided to follow Jesus. Ya. Gimana? Mulai dari Akang keyboard. Akang, gimana Oke. Kang? Jadi gini ceritanya. Jadi gini ceritanya. Begini, saudara. Coba kita dengarkan. Kira-kira 150 tahun yang lalu itu ada kebangkitan besar di Wales. Hmm. Nah, mic-nya deketin. Oh my. Nah, hasil dari kebangkitan besar di Inggris ini 150 tahun yang lalu, yang terjadi 150 tahun yang lalu itu berdampak besar sampai ke North East India. North East itu apa ya? Timur Laut India. Timur Laut namanya. India. Nah, dari situ ada satu daerah namanya Assam. Bukan Assam Jawa nih, tapi Assam. Asem banget. Ya, Di gunung. Nah, suku Assam ini masih primitif dan mereka terkenal sebagai headhunters. Headhunters pemburu kepala manusia lah gitu. Oh my Jadi God. ya, nah Cannibal ya berarti. cannibal sih nggak disebutin, tapi mereka headhunters katanya. Mungkin jadi koleksi kali kepala manusia seperti ada kan di suku di Indonesia juga Indonesia ya. ada. Maksudnya kalau misalnya dia pakai kalung tuh yang kepala orang dikecilin, makin banyak itu berarti dia yang paling jago gitu loh. Nggak Terus tahu, kayaknya dipajang di depan rumahnya ya. mungkin juga ya. Atau jadi Oh. pajangan, serem amat ya kepala jadi Oh my pajangan God. kan. Nah, setelah itu ada grup misionaris ke sana gitu untuk menginjil, suku Assam ini seperti tadi yang Merlin sebutin. Nah, setelah mereka penginjilan, ada beberapa orang yang bertobat. Nah, terus kepala suku ini jadi marah. Kepala suku marah terus dipanggil ini. Dia panggil seluruh penduduk desa, terus dia panggil satu keluarga. Jadi bukan penginjilnya sebenarnya, satu keluarga yang sudah bertobat menerima Yesus saat itu karena penginjilan dari para evangelis, para missionaries itu. Nah, jadi kepala suku ini panggil seluruh penduduk desa untuk menyaksikan. Jadi dibilang, oke, sekarang lu masih mau ikut Yesus atau enggak katanya. Gua kasih lu kesempatan. Nah, dia nggak mau. Dia punya 2 anak. Terus kepala suku ini bilang,
panah katanya. Jadi 2 anak ini dipanah matinya. Dipanah, sampai dipanah itu anaknya lagi sekarat-sekarat gitu. Ditanya, sekarang anak lu 2 udah mati, udah mau mati, masih mau ikut Yesus nggak? Dia bilang, orang ini, I have decided to follow Jesus. Dia bilang. Wow. Pas dia bilang gitu, disuruh panah lagi, istrinya dipanah. Istrinya dipanah, lagi meregang nyawa istrinya sama anak-anaknya ini, 2 anaknya ini. Ditanya lagi, gue kasih lu kesempatan terakhir katanya. Lu mau tinggalin gak katanya? Dia bilang, Mau tinggalin mau imannya tinggalin ya. imannya gak? Nah dia bilang, apa? The cross before me, Before me, the cross the before world me, the behind me. world The world behind me. behind me. The world Wow. behind me. I have decided to follow Jesus, no turning back. Wow. No turning back. Akhirnya dia sendiri juga dipanah dan mati. juga ya. Tapi kematian satu keluarga ini bikin bingung, kepala sukunya Sukunya. bingung. Ini orang kenapa rela mati ya? Buat Buat satu orang yang di benua lain, dan kejadian dan orang ini peristiwanya udah berapa ribu tahun yang lalu gitu. Dia nggak meninggalin imannya gitu loh yang Oh, dipercaya. tunggu dulu kok. Ya. Ini sih aku sih dari cerita ini ya. Bisa kebayang nggak sih teman-teman waktu dia keluar anaknya istrinya aja. dibunuh, Di ditombak, depan dia. dipanah di depan, Dipanah. dipanah di depan dia. Itu gimana perasaan seorang bapak melihat kalau seandainya kita ada pada saat itu sih sangat tragis gitu ya. Tapi dia tetap percaya dengan Itu luar Tetap biasanya. berpegang Ini ya, teguh. Yang Iya. terakhir Dengan kalinya dia bilang apa kok? I have no No turning back. not turning back. The word The world before behind me. me, Oh, no. the cross The cross the before cross me. before Before me, me. the word behind me. So jadi not turning back. itu kata-katanya sih luar biasanya sampai kemudian kalau di zaman sekarang kita ada mengenal lagu itu di aransemen baru ya sama Kita banyak Hillsong. dengar versi-versi lah ya. versi-versi yang baru. Versi yang dari Brentwood Music Jazz juga ada zaman dulu Itu ya, gimana tuh instrumental. kok? Hah? Waduh, mesti diperagain itu Mesti dipakein. instrumental. Coba dong pengen tahu. Kira-kira ya kayak gini. Bagus ya. Maksudnya lagu-lagu dulu tuh zaman itu aja udah keren banget ya bikin. Ya, Brentwood Music itu, Brentwood Jazz itu tahun berapa ya, Peng? Tahun 90-an ada apa? Sekitar segitu ya. Sekitar tahun 90-an lah itu. Ya, kita banyak dengar versi dari lagu ini mau dibikin funk, fusion, jazz. Tapi cerita di belakang lagu ini sebenarnya wah, tragis sebenarnya Ya. ceritanya. Dan Nah, terus ada kelanjutannya. terus ada lanjutannya. Setelah itu kepala sukunya bingung kan? Kenapa satu keluarga ini rela mati gitu demi satu orang yang 2000 tahun lalu dan terjadi di benua lain. Saat itu juga kepala suku ini spontan confess, dia bilang. Confess. In spontaneous confession of faith, he declared, I too belong to Jesus Christ. Kepala sukunya langsung ngomong gitu. Saya pun milik Yesus Kristus. Iya. Iya. Luar biasa ya. Waktu satu desa dengar dengar ini kata-kata ini keluar dari kepala suku, ya bisa bayangin lah, kepala suku kan saat itu dihormatin banget kan sama warganya, rakyatnya. Ya, jadi ya nggak sia-sia pengorbanan. Jadi nggak sia-sia ya apa yang mereka misionaris ini lakuin dan seisi keluarganya. Dan saya nggak tahu juga mungkin anak-anaknya pada saat itu umur berapa. Dan maksudnya disebutin sih ya, umur terus berapa. mereka mau ini medianya berisik banget ya. Kayaknya masih lapar. padahal baru mah. Tapi ada nih satu kata yang tadi kayak Kang Keyboard bilang kan, yang terakhir setelah istrinya yang udah meregang
udah mau mati juga, terus ditanyain lagi kan, ini kesempatan lu terakhir nih, gimana masih mau melepas Imannya istilah nggak? imanmu itu nggak, untuk istilahnya eh, dikasih kesempatan yang terakhir Iya, ya. kesempatan terakhir. Dia bisa bilang begini loh, talk none joins me, still will follow, not turning back. Hmm. Tetapi Siapapun. tetap ku ikut walau sendiri, aku tidak akan menoleh ke belakang. Oh my No god. one joins me. Ya. Wow, Wow. luar biasa Istilahnya ya kan itu imannya. bisa juga dong kalau ya istilahnya kejadian di kita nih ya. Wah Hmm. gila, ini kan anak gue udah meninggal, istri Hmm. pasti agak ragu juga dong. Wah Iya. gimana ya? Apa gue ikut, gue lepas kepercayaan gue ini aja kali ya. Gue Iya. juga bakalan mati nih. Tapi dia tetap Iya. istilahnya pada pendirian dia, dan dia nggak mau menoleh ke belakang walaupun dia sendiri, dia mau tetap percaya. Mhm. Dia percaya sama Tuhan, dan dia pasti tahu itu kan Tuhan yang menyelamatkan dia gitu loh. Mhm, mhm. Iya, Wah itu sih betul. Nah, nama orang ini perlu disebutin ya, namanya perlu. Garo. Siapa? Garo, martir, jadi seorang martir dari daerah Nokseng. Oh itu Noseng, Oh, Noseng itu daerah ya, nama daerah. daerah. Aku pikir Tapi nama kok Namanya- lebih orang. dikenalnya jadinya Nokseng ya. Iya, Nama orang. Jadi- Oh Boleh, namanya dia Garo. Ada. Garo boleh dari ditampilin. daerah Nokseng. Asam ya, dari Asam daerah India Kayaknya sana fotonya ya. nggak ada deh. Nah, tapi lagu ini akhirnya diubah jadi himne untuk Mhm. menjadi atribut penginjilan buat penginjil India yang saat itu sedang berkobar-kobar, namanya Sadhu Sundar Singh. Nah, itu kayaknya ada fotonya deh Sadhu Sundar Singh. Ditampilkan media. Itu dia. Ini Sadhu Luar Sundar biasa Singh. sih. Ternyata kalau kita flip back lagi ya, ternyata banyak dari orang-orang India yang menjadi misionaris yang Iya. mati syahid ya. Iya. Itu luar biasa loh. Udah Maksud gitu sekarang dengar nggak sih, itu ada gereja terbesar loh itu di India. Oh ya. oh ya. Iya, itu mereka bangun gereja itu terbesar di India, dan jemaatnya tuh bisa ribuan, dan dia bikin ibadahnya sampai berapa kali ibadah, dan setiap ibadah itu penuh. Wah itu sih luar biasa, lagi kegerakan besar-besaran di India. Iya. Dan Yang- sorry. Heeh. Apa? Maksudnya Lanjut. yang kita nggak maksudnya kalau kita lihat, masa sih India akan sebesar itu ya, Betul, maksudnya betul. tapi ternyata banyak banget loh misionaris Ya. yang Tuhan Pakai. pakai ya. Iya. Wow dahsyat sih. Ya, seperti yang kayak kalau kita baca di Paulus bilang gini ya, hidup itu untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya percaya waktu si Amor siapa ya. nih Garo. namanya? Garo, Si Garo. Amor Si Garo lagi. ini lakuin itu, dia mungkin kata-katanya mungkin sama seperti Paulus ya. Kayak dia yang kata terakhir dia ditantang sama si kepala suku, kamu Iya. mau lagi dikasih kesempatan terakhir, Kasih kesempatan dikasih terakhir. second chance untuk dia Mm-mm. bisa merubah gitu keputusannya, Bisa menyangkal masih iman menyangkal dia. imannya. Mm-mm. Tapi dia bilang dia tetap mempertahankan imannya kan. Mm-mm. Jadi ya luar biasa. Jadi jadilah hidup itu untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Keuntungan, betul, Nah, betul. Kita sih berdoa ya, semoga juga kita juga akan menjadi orang-orang yang memberkati banyak orang, banyak jiwa juga diselamatkan Iya. lewat setiap kita. Tapi Ya. Billy Graham juga bilang dia menjadikan lagu ini sebagai lagu wajib yang dinyanyikan di banyak ibadah kebangkitan kebangunan rohani. Nah, itu. Wow. Jadi sebenarnya lagu ini melodinya nggak seperti yang kita nyanyiin sekarang. Karena ini dari India kan. Sebenarnya ada traditional melody yang folk, istilahnya daerah yang khusus India, daerah India gitu. Jadi melodinya sebenarnya melodi India gitu. Daerah India khusus. Tapi tahun 1959 William Jensen Reynolds dia compose aransemen baru buat lagu ini, dan lagu ini jadi atribut bagi Billy Graham tadi. Setiap jadi lewat penginjilan. lewat siapa tadi William yang Jensen mengubah? Reynolds. Oh, William. William. William Iya. Jensen Reynolds. Iya. Tahun 1959. Jadi dari dialah yang mengubah lagu itu menjadi himne. Seperti yang kita bisa nyanyiin sekarang. Iya, seperti yang kita nyanyiin sekarang. Terus Iya. dinyanyiin di KKR kayaknya di Billy zaman kita Graham. juga banyak Iya sih. banget Kayaknya dinyanyiin sih biasanya lagu-lagu. buat
baptisan Zaman juga ya kalau mau baptisan. ya yang mau dibaptis, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk nyanyiin lagu ini. Iya. Iya. Ya kita tahu lah bahwa lagu-lagu yang sekarang pun bagus-bagus Mhm. dan pasti ada story behind that gitu kan. Tapi kalau mau trace back balik kilas balik untuk mengenang lagu ini gitu, wah ini sih kayak nggak ada yang ngalahin ya. Ya, Iya, betul ini betul. sih Cerita Iya, iya, karena martir. ceritanya martir ya. Maksudnya dia benar-benar memberikan bukan cuma nyawanya dia loh, tapi Satu keluarga. seluruh keluarganya dia Satu keluarga. karena pengiringan dia kepada Tuhan Yesus Ini kan kan. dia liriknya kan pendek banget ya. Iya Yang betul. kita nyanyiin kan cuman mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak. Ternyata ada verse 2-nya, salib di muka, dunia di belakang. Ya itu yang Salib di muka, yang the cross terakhir yang before dia me, bilang kan, yang the dia world. bilang, kamu terakhir nih, istri anak-anakmu udah meninggal, gimana? Nah itu kan dia bilang walaupun dia sendiri, Ya dia tetap. nggak mau ingkar, dia nggak mau lihat ke Iya. belakang. Ini ternyata salib di muka, dunia di belakang. Nah, sekarang kita bikin lagu itu jadi bridge. Jadi the cross before me, the world behind me, no turning back. Ya. Ya. By Hillsong itu ya. By Iya, iya, by Hillsong. Hillsong. Ya. Baik, nanti kita akan mendengar setelah podcast ini, teman-teman boleh nanti dengar lagu dari kita dengan lagu Mengikuti Yesus Keputusanku atau I Have Decided to Follow Jesus. Nah, sekarang kita sebelum kita beralih ke lagu selanjutnya, kita sama-sama menikmati pujian ini. Tuhan Yesus memberkati. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. I have decided
pujian I Have Decided to Follow Jesus. Semoga kita semua yang mendengar itu memberkati setiap telinga, bahkan sahabat-sahabat Triple C yang mungkin tidak berada di Melbourne, tapi di seluruh dunia dimanapun kalian berada. Ya, kameranya sebelah sini ya. Baiklah. Ya, teman-teman, kita akan terus menggali tentang bagaimana the story behind the songs. Jadi kita mau Kita lanjut ke lagu kita lanjut berikutnya. ya. Lagu berikutnya adalah It Is Well. It is well. Ya. It is well with Lagu my yang soul. udah tidak asing ya. Ya, Ya. It Is Well ini kayaknya lagu hymn yang jarang kita dengar lagunya tuh dibikin aransemen Macem-macem gitu ya. macem-macem ya. Ya, Biasanya jarang tuh sih. kayak ada juga yang kalau di gereja Katolik atau apa mereka tuh pakai Protestan. apa kok Organ. Atau organ ya, Oh. organ gitu. Dan orgel, kebanyakan organ. juga buat lagu-lagu buat Hmm. choir ya. Ya, Ya. betul, paduan It is suara. well. Paduan suara buat di Hmm. It is well. Choir. Seriosa Hmm. ya. Iya, betul. Saya rasa karena cerita di balik lagu ini juga ya, tragis juga sebenarnya ya. Gimana Jadi, tuh kok ceritanya? Ini ceritanya. Jadi ada satu orang namanya Spafford. Nama lengkapnya itu siapa ya? Saya lupa nih. Siapa? Horatio Itu Spafford. nama Spanyol. Kayaknya ya Horatio. campur-campur ya Horatio. Horatio Mentang teman Spafford. kerjanya banyak orang Kolombia, Spanyol. Orang Meksiko kayaknya. Nah, dia ini lawyer sebenarnya. Dia pengacara sukses. Nah, dia punya banyak bisnis lah. Dia tinggal di Chicago. Nah, tapi tahun 1871 ada kebakaran besar namanya Great Chicago Fire yang terkenal sampai dinamain seperti itu kayak Great Chicago Fire of 1871. Itu ini dia. Dan semua usaha dia ikut terbakar di situ. Jadi hancur. Itu kejadian pertama yang istilahnya orang bilang kejadian sial dalam hidup dia. Nah, kedua dia mulai usaha lagi, tapi terkena krisis ekonomi juga. Terkena krisis ekonomi sampai usahanya juga bangkrut. Seperti itu. Nah, setelah itu dia merencanakan ada liburan keluarga bersama istri dan anak-anaknya. Tapi rupanya beliau ini, Spafford ini, dia aktif dalam membantu evangelis penginjil yang namanya Dwight L. Moody. Ini pun terkenal ini, Dwight L. Moody. Terkenal ya, L. Banyak Moody. buku-buku yang ditulis Buku-buku rohani. oleh Bapak Moody ini. Nah, dia lagi membantu buat evangelistic campaigns, kampanye penginjilan gitu oleh Bapak Moody. Dan karena dia lagi membantu kampanye penginjilan ini dan lagi mengurus ekonominya yang terkena krisis, jadi dia menunda kepergiannya. Jadi dia bilang sama istrinya, "Oke lah, kalian dulu deh, istri sama anak-anaknya, 4 anak-anaknya, untuk ikut untuk pergi untuk holiday." Nah, mereka zaman itu kan pergi, kalau kita kan naik pesawat terbang sekarang ya. Kalau mereka kan dulu jadi naik kapal laut gitu. Nah, sementara mereka berlayar ke kapal laut ini tabrakan dengan kapal laut lainnya sampai karam kapal lautnya, dan 262 orang meninggal di situ, termasuk anak-anaknya yang namanya Annie, Maggie, Bessie, and Taneta. Maggie. Victoria Maggie tuh. Oh, Iya. oke. Jadi 4 anaknya meninggal di situ. Tapi istrinya selamat. Dan waktu istrinya selamat sampai di daratan, istrinya kirim berita sama dia cuman lewat telegram saat itu. A famous telegram, namanya dia tulis cuman begini. Saved alone. Jadi cuman saved alone. Jadi cuman sendiri yang selamat. Dia sendiri doang yang selamat jadinya. Ada suara ketok-ketok. Oke. Dia kirim telegram, dan akhirnya Horatio Spafford terima telegramnya, dan dia sadar bahwa dia terima berita bahwa istrinya
satu-satu orang yang selamat dari keluarga dia. 4 putrinya meninggal di kejadian tabrakan kapal laut itu ya. Nah, akhirnya dia putuskan untuk berlayar untuk menyusul istrinya, Nah, saat dia melewati tempat karamnya kapal laut istri dan anak-anaknya itu, dia menulis puisi ini. It is well. Dia bilang, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to know, it is well, it is well, it is well with my soul. Saya sih gak kebayang ya. Saya cuma Ya, punya betul. satu putri. Kalau sampai Tuhan panggil lewat kejadian seperti itu, saya sih nggak tahu ya Pasti gimana ya. stres Ini luar biasa sih. 4 orang putri 4 orang. dan kayaknya masih kecil ya, masih ada yang 6 tahun, paling besar kayaknya belasan tahun doang gitu. Jadi ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun meninggal di karamnya kapal laut itu. Nah, Luar tapi biasa waktu ya dia ceritanya. ngelewatin tempat karam kapal lautnya itu, dia tulis puisi ini. Dan akhirnya digubah sama seseorang yang namanya Philip Bliss. Dan pertama dipublish di Gospel Hymns oleh Bapak Sankey yang tadi Bapak Sanke yang tadi Bapak ya. Sankey itu itu lagi. Oh. Jadi Bapak Sankey dan Bapak Bliss Sankey ini itu lagi. kerjasama tahun 1876 Mhm. mengubah lagu It Is Well, puisi dari Horatio Spafford ini Mhm. menjadi satu lagu himne yang terkenal sampai saat ini kita. Ya. Tapi cerita Visual. ini tuh benar-benar gak kalah sedihnya sama yang cerita yang sebelumnya kita cerita Iya, ya. betul. Gimana dia tuh ngalamin, kalau yang ini ceritanya dia ngalamin kayak beruntun gitu ya. Beruntun. Masalah hidup Dari- tuh kayak nggak belum kelar, baru kelar Dari satu, pekerjaannya datang lagi dia, satu ya dari lagi. usahanya Iya. dia, terus ke Berarti yang- keluarganya dia, Ya, dia mengalami benar-benar Kalau yang drop satu banget. itu kan ditantang imannya ya. imannya. Apakah dia akan tetap mengikuti Tetap Yesus mengikuti walaupun Yesus. ancamannya anak, istri Istrinya dan udah- dia sendiri akan mati. Dan Nah, kalau kalau itu ini- mungkin dia udah siap karena dia seorang misionari ya. Ya secara manusia, dia masih manusia juga sih. Iya. Pasti ada rasa ininya juga, tapi karena dia udah memilih Udah untuk- mantep gitu udah lah, mantep. Ya. udah Ya. mantep Nah, gitu. ini seorang Dia nggak siap. ya, Dia pikir dia bakal berliburan sama keluarganya dan Iya. ternyata Iya. aduh Tuhan sedih ambil banget 4 sih putrinya itu. lewat kejadian karamnya kapal laut. Dan dia masih bilang Dan it is dia well, It it is is well. my tenanglah. soul. Tenanglah Ada jiwaku. Wow. Iya. Teman-teman ingat gak sih kalau waktu Daud itu dia menulis tentang bless the Lord oh my soul. Iya. Nah itu kan dia dalam keadaan juga dikejar-kejar Raja Saul, banyak banget yang dia alamin dalam kisah hidup Daud gitu. Jadi kita juga melihat bahwa tokoh-tokoh iman ini, dia juga salah satu tokoh iman kalau Iya. mau bilang ya, Tadi karena bilang gitu. walaupun banyak masalah yang dia hadapi, dia tetap strong, dia tetap bilang it is well It with is Iya. my soul gitu. Tetap Tenanglah tenang jiwaku. ya, tetap Iya. tenang. Dia bilang sama jiwanya sendiri sih tetap tenang, Iya. walaupun dia mungkin berkecamuk, nggak mungkin lah dia Pastilah ya. manusianya, dia sedih, takut, macam-macam gitu. Nah, dia kehilangan gitu Ah. kan. Iya betul. Ya. ada yang nah ini saya tertarik sama verse keduanya. Dia bilang ini jarang dinyanyiin kalau di Indonesia atau di mana ya, jarang dinyanyiin sih, mungkin pernah dengar gak? Dia bilang gini, though Satan should buffet tuh kayak kita makan buffet, makan sepuasnya gitu. Though Satan ya. should buffet, though trials should come, walaupun ujian itu datang, let this blessed assurance control. Dia bilang biar blessed assurance itu kan yang ada lagu kan, blessed assurance Itu berbahaya. Jesus is mine gitu. Biar itu yang Berkat mengontrol yang- kehidupan Berkat dia. yang tentu gitu, berkat yang tentu, berkat Ya. yang dari Tuhan The yang Christ, that mengendalikan. Christ hath regarded my helpless estate, bahwa Kristus sendiri sudah regarded menolonglah, regarded my helpless, dalam keadaan Ya. helpless, Heeh. Kristus yang sudah regard dia. Ya. Jadi meskipun setan lagi pesta pora ngambil nyawa orang sampai 262 lewat karamnya Ya. kapal, tapi dia bilang let this blessed assurance take control. Itu Luar biasa sih.
tokoh iman juga itu. Parah sih bisa Iya, ngomong kayak gitu bisa sih. ngomong gitu. Wah Iya. itu 4 anaknya Iya. meninggal, wah luar biasa. udah bisa Gimana? kebayang dia tuh Hmm. yang tadi bilang mau liburan kan, Iya. pulangnya udah Tinggal nama anaknya. tinggal Aduh sedih nama banget doang. sih itu, kayak kita kan udah aduh kita mau liburan Aduh nih itu sama mah keluarga. shock Bagaimana banget seorang itu. ibu Tiba-tiba, kehilangan 4 anaknya dan iya dia betul. sendiri yang Oh my selamat God, gitu, nggak ya kan? Hmm. Iya. Gimana bakalan kuat. coba kita dengar dari sisi aransemen, kalau Kakang Kang Bas gimana kalau misalnya kita buat kayak lagu-lagu ini tuh sebenarnya gimana sih bagusnya kalau dibikin aransemen? gini mana? Aduh, agak Jadi- susah berdiri ya udah kekenyangan. Dari cerita luar biasa ya, kita dapat pengetahuan ya dari Wang saya lagu ini. Dari segi aransemen juga ada beberapa lagu yang maksudnya lagu ini selain kita harus tahu notasinya, nah kita penting juga untuk tahu story lagu ini kan dalam bentuk aransemen. Kayak misalnya kan ini lagu ini kan di bait pertama kan dia bicara sesuatu kan, kayak keadaan yang begitu tragis kan dia dihadapin. Tapi ketika pas di refnya, nah lagu ini refnya butuh dinamika yang benar-benar yang turun kan. It is well, ya kan. Nggak mungkin kita bikin aransemen it is well tapi kita kencengin doang gitu kan. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu situasinya it is well with my soul. Jadi benar-benar harus pas di bagian part ini harus benar-benar yang benar-benar tenang dan kayak kalau jiwaku merasa tenang kan belum tentu keadaannya dalam keadaan tenang kan, tapi kita kayak mau manggil jiwa kita tenang. Dari lagu ini tuh kita bisa nemuin Tuhan di situ sebenarnya, ya kan. Jadi dalam bikin aransemen juga penting ya kan. Jadi kayak misalnya it is well, jadi kita harus dinamika kita turunin ya kan. Begitu pas ada sesuatu yang bangkit dikencengin dinamikanya, it is well, gitu. Kira-kira itu dari saya, tapi Luar biasa. enggak, tapi itu dari pandangan saya loh, Luar bukan berarti saya Iya benar. ini. Oh ya, ini bagaimana iya, dengan abis Ibu silakan. Gladys nih? Habis pergi sebentar tiba-tiba datang. Coba nanti kita akan nyanyikan kita akan nyanyikan lagu ini. Ya gimana? Tapi kita denger dulu gimana. Kalau menurut pengalaman sepengamatan Kakak Gladys, gimana nih lagu ini? Menanggapi yang dari Bapak Ipeng Bas tadi, Jangan Bapak dong. Oh, apa kasihan. dong ya? Kang Kang, gitu atau Kang. Koko. Koko. Iya itu pernah dong, pasti. Justru itu di saat waktu ngalaminnya tuh lagi habis pelayanan. Baru alamin kayak gitu. Nah, bukan sih, ini udah peristiwa lama dan Oh iya, banyak yang kayak gini-gini. Canda. Banyak banget sih. Hmm. Nah, Hmm. ini lagi pelayanan, nggak taunya lagi nyanyi apa tuh lagu, biasanya kita kan How Great Is Our, itu kan keagungan Tuhan yang lagi memegahkan Tuhan gitu kan, lagi ajak jemaat. Istilahnya kita pengagungan ngajak jemaat dong ya. Nah, nggak taunya itu telepon itu udah berdering berkali-kali, nggak tahu berapa kali, dan yang telepon itu siapa ini? Adik saya ini. Dia yang zaman dulu kan masih pakai Mana telepon adiknya? rumah ya, tapi ke handphone waktu itu. Aduh, Gimana? nggak tahu, pokoknya turun dari mimbar waktu itu begitu habis doa berkat sampai di tangga dapat berita si pendeta yang itu si Ria telepon saya juga katanya, Pak Edi Wanjoyo masih ingat kan, dia bilang itu kenapa papimu udah nggak ada. Aduh, Oh itu di sedih. saat Ya. pelayan, padahal masih ada sesuatu yang saya janjiin gitu loh, besok Pi aku bawa gitu. Terus yang kedua, di saat aku lagi mempersiapkan, lagi prepare nih mau ulang tahun anak pertama dan ulang tahun pertama gitu. Jadi ulang tahun Joy yang ke-1. Tinggal berapa hari udah siap semua. Udah di packing lah yang biasa di bag buat anak-anak, terus body bag, terus siapin rumah, mau siapin buat ulang tahunnya. Waduh, itu dia kena penyakit yang namanya sepsis.
infeksi darah dan semua udah disuntik infus segala macam nggak mempan, dan dokter bilang satu-satunya kepala. Ini ikut juga jaga di rumah sakit di masa komanya dia di ICU 9 hari. Itu ndak sadar pokoknya. Panasnya sampai 40 lah derajat waktu itu. Sampai dikompres pakai balok es, bukan lagi air dingin tapi balok es taruh di mana-mana yang. Jadi di masa-masa itulah, nah itu saat-saat lagi senang-senangnya melayani Tuhan gitu loh, lagi happy banget gitu kan. Tapi ya begitulah, kita mau gimana ya. Justru di saat itulah Tuhan tunjukkan kuasanya gitu loh. Tadi baru dengar khotbah di dalam kelemahanku kuasamu menjadi sempurna. Kalau mau ngikutin kata hati sih sebenarnya Tuhan kok begini ya. Aku kan tadi lagi baru pelayanan, kenapa kok Tuhan kasih hal yang seperti justru yang begitu yang membangkitkan kita untuk bercerita ke orang lain bahwa inilah. Dan kaitannya sama waktu dalam kejadian seperti itu kita masih bilang it is well with my soul, masih bisa menenangkan jiwa kita gitu ya dalam keadaan jiwa itu nggak gampang. Gundah gulana, iya betul. Luar biasa. Kita sih berdoa ya teman-teman supaya lewat seperti apa yang sudah misionaris dan tokoh-tokoh iman kita alami terdahulu lewat lagu-lagunya mereka, banyak jiwa sudah pasti dimenangkan karena sudah banyak beribuan kali orang yang ingin lagu ini, itu udah pasti. Dan kita juga berdoa lewat Triple C ini juga banyak jiwa akan bertobat, mendengar, dan mereka boleh mengingat lagi ternyata lagu-lagu yang kita nyanyikan bukan sekedar ya mungkin kita sekarang kan tahu cuman sekedar nyanyi kayak mengikut Yesus keputusanku itu kan hanya sekedar nyanyi, tapi ya dengan dengan podcast ini ya bisa mengingat lagi. Mungkin udah ada yang tahu juga tapi mungkin udah agak-agak lupa ya. Bisa sama-sama kita ingat lagi ternyata banyak lagu-lagu yang luar biasa gitu lah ya, yang memberkati banyak orang, bahkan yang ciptain juga ini ngalamin ya. Itulah sebabnya kita inspirasi lah. Ya, kita juga pengen menghimbau teman-teman, bukannya kita lebih tahu banyak hal ya, tapi kita mau sharing secara kita bersama ini ada teman-teman ya, kita semua juga malam ini kan diingetin banyak lagi ya, melayani lagi ya. dengan gimana kita melayani Tuhan lewat pujian. Mungkin teman-teman ada yang jadi singer, jadi pemain musik. Waktu kalian memainkan musik ya benar-benar tertuju lah kepada Tuhan. Kadang-kadang kan kita kayak udah fokus ke aransemen segala macam, kita lupa gitu sentral Fokus kita, ke panggung. center kita betul fokus kita udah ke panggung, ngurusin baju, ngurusin tetek gitu bengek ya. segala macam, tapi kita lupa gitu kalau fokus kita esensi dari kita melayani Tiap Tuhan, lagu, melayani waktu Tuhan. kita menyanyi, waktu kita main musik ya itu buat Tuhan, not because of us, tapi semuanya ke Tuhan. Kembali lagi ke Triple C, apa tadi Christ Center Community. Jadi kita kembali lagi senternya ke Tuhan. Kristus yang jadi pusat. Oke. Kita akan nyanyikan pujian It Is Well With My Soul. Dan sebelumnya kita berdoa sama-sama supaya teman-teman yang di luar sana mereka mendapatkan kekuatan, dapat esensi, mendapat sesuatu dari apa yang kita bagikan hari ini. Yuk sama-sama kita doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat podcast hari ini Tuhan. Kami berdoa biarlah lewat hidup kami banyak orang boleh melihat Yesus. Biarlah lewat perkataan, perbuatan kami orang-orang boleh melihat Engkau sendiri ya Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa yang mendengar pujian-pujian yang sudah para pendahulu kami ciptakan Tuhan, mereka juga boleh diubahkan dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikianlah juga setiap pujian yang kami nyanyikan, musik yang kami mainkan,
Kerinduan kami jiwa-jiwa Tuhan boleh mengenal Engkau. Mereka boleh mengalami Engkau secara pribadi. Tuhan, dimanapun Tuhan sahabat-sahabat Triple C berada saat ini, kalau Engkau jumpai mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan kelemahan tubuh, biarlah Engkau yang menjamah Tuhan mereka. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, bahkan pemulihan dalam secara mental, fisik mereka Tuhan. Engkau Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya waktu mereka menyanyikan pujian, iman mereka dibangkitkan dan mereka boleh mengalami juga kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, all the bliss of this glorious time. My sin, not empire, but the whole. Is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul.